ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk waktu Arab Saudi dan malam untuk waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah pada kajian Jumat Ganjil, ya, dan ini adalah Jumat pertama, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang berjudul Buah Tauhid di Dunia dan Akhirat. Dan ini adalah pertemuan kedua, di mana pada pertemuan sebelumnya waktu itu kita membahas masalah beberapa permasalahan seputar tauhid, ya, seputar hakikat tauhid, pembagian tauhid, kemudian beberapa hal penting seputar tauhid. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sampaikan 3 poin dari buah tauhid. Ya. Untuk yang mengikuti via Zoom bisa lihat di situ kita sudah sampaikan bahwa di antara buah tauhid, poin pertama adalah mengokohkan fondasi iman dan ruh ibadah. Ya, kemudian yang kedua, selamat dari segala kesyirikan. Ya, semakin orang paham tauhid, ya, maka dia berusaha untuk menjauhkan diri dari kesyirikan. Kemudian yang ketiga, kemenangan atas musuh dan kekuasaan di atas muka bumi. Ya, bahwa kemenangan yang diridhai oleh Allah, kekuasaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang berdasar di atas tauhid, dan bagi mereka adalah kemenangan. Nah, ini 3 poin dari buah tauhid yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa buah tauhid yang tersisa, ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mudahan, yang berikan taufik, memberikan ilmu yang bermanfaat, ya, pada kita semuanya. Allahumma amin. Dan sebelum kita baca poin yang keempat, perlu kita ingatkan lagi, ya, sebagaimana sudah kita sempat singgung pada poin sebelumnya, bahwa ketika kita membahas buah tauhid, ya, maka masuk ke dalamnya juga buah keikhlasan, ya. Karena ikhlas dan tauhid, ya, ini adalah sesuatu yang begitu dekat, ya, khususnya tauhid uluhiyah, di mana hakikat dari tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, ya. Segala ibadah hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kepada selainnya. Dan itulah ikhlas, ya. Seorang yang ikhlas, ya, dia mengharap pahala dari Allah semata, dia hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala semata, dan ibadahnya pun hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Ya, makanya terkadang, ya, untuk kajian ini, ya, kita sampaikan tauhid, ya, atau saya sampaikan tauhid saja, maka masuk ke dalamnya ikhlas, atau mungkin saya hanya mengatakan ikhlas, maka masuk juga padanya tauhid, terkhusus tauhid uluhiyah. Baiklah, kita masuk pada buah tauhid yang keempat. Ya, di antara buah tauhid di dunia dan di akhirat adalah poin yang keempat, kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hal yang luar biasa, ya, karena manusia tidak mudah untuk menggapai kecintaan dan keridhaan manusia, ya. Maka itu ada pepatah dikatakan ridwan nas ghayatun la tudrak, ya. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak bisa digapai. Karena masing-masing memiliki standar
keridhaan yang berbeda-beda antara satu sama lain, ya. Dan bukan berarti ketika seorang dia mentauhidkan Allah pasti orang itu cinta atau ridha, tidak, ya. Karena ya dari setiap orang yang baik itu ada musuhnya, ya. Dari setiap orang yang baik itu ada musuhnya, dari penyeru, ya, dari penyeru-penyeru kebatilan, atau demikian pula orang-orang yang mengikuti kebatilan. Makanya para nabi dan rasul, ya, di antara juga nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, banyak orang-orang yang tidak suka kepada beliau, ya, karena mereka apa? Mereka ya tidak mau mengikuti dakwah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, bisa dilihat di layar. Ya, orang yang ikhlas dan tulus dalam mentauhidkan Allah, ya, Subhanahu wa taala, adalah sebaik-baik manusia dan orang yang benar-benar beriman. Ya. Orang yang ikhlas dan tulus dalam mentauhidkan Allah, ya, ini adalah orang yang sebaik-baik manusia, ya. Karena dia orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadahnya, ya, maka otomatis Allah akan mencintainya. Mereka adalah orang-orang yang paling takut dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga bagi mereka kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini jaminan. Ini jaminan. Maka itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, beliau adalah orang yang paling bertakwa pada Allah, dan beliau adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena beliau adalah orang yang masya Allah ilmunya tentu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang sangat berilmu. Kemudian Rasulullah SAW juga adalah, ya, orang yang kuat tauhidnya, ya. Beliau adalah orang yang kuat tauhidnya, ya. Ini buah tauhid yang begitu berharga. Makanya di dalam sebuah hadis, apa ayat dulu kita baca? Di dalam sebuah ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian, ya, mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, yang paling utama dan paling pertama adalah masalah akidahnya, masalah tauhidnya, ya, masalah akidah, masalah tauhid, masalah amalan, masalah yaitu akhlak, ya, masalah adab dan lain sebagainya, ya. Fattabi'uni, ikutilah aku, ya. Nah, kalau sudah mengikuti, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tentu dia akan mengikuti petunjuk, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ilmu tauhid ini dia dapatkan dari Allah, dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafi." Ya, sungguhnya Allah itu mencintai hamba yang taqi, yang bertakwa. Ya, tidak mungkin bertakwa kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin disebut bertakwa kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik tidak mungkin disebut sebagai orang yang bertakwa. Al-Ghani, itu orang yang merasa cukup, ya. Tidak membutuhkan manusia, tidak merendahkan diri, ya, di hadapan manusia. Al-Khafi, yang sembunyi, ya, yang menyembunyikan ibadahnya. Ya, ibadah-ibadah yang memang yang memang bisa disembunyikan, maka disembunyikan. Ya, maka ini bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yuhibbu, Allah mencintainya, ya. Allah mencintainya. Dan banyak, ya, atau ada beberapa ayat ataupun hadis, ya, yang menjelaskan juga masalah ini. Nah, itu yang keempat. Selanjutnya, di antara buah tauhid, amalan diterima Allah dan pahala yang berlipat ganda, ya. Amalan yang diterima Allah dan pahala yang berlipat ganda. Amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala yaitu yang ikhlas, ya. Tentu saja dengan tauhid yang benar. Nah, ini ya, ikhlas dan tauhid, sesuatu yang begitu dekat. Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ketika dia beribadah, menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah, segala ibadah ditujukan pada Allah, dan beribadah sesuai dengan tuntunan, ya, maka dia muwahhid dan muttabi. Ya, dia muwahhid, mengesahkan Allah, dan muttabi berarti
mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga orang inilah ya yang muwahhid ini, yang mukhlis, yang ikhlas, dan dia pahalanya dan dia amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, ya, maka hamba seperti itulah yang akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang syirik ya, tentu saja tidak mendapatkan pahala. Ya. Orang yang beramal orang yang beramal orang yang beramal orang yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan, maka itu pun tidak mendapatkan pahala ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar. Suara Mas Dodi, Mas Dodi, Iya Ustaz. suaranya jelas nggak Mas Dodi? Nah, sekarang sudah bagus. Jelas ya. Baik. Untuk di Zoom jelas nggak ya? Sudah ada suaranya belum para jemaah? Sekarang udah ada suaranya Ustaz. Tadi mati Ustaz. Mati berapa menit tadi Mas? Kurang lebih 5 menit mungkin Ustaz. Nggak ada gambar sama suara Ustaz. Oke. Baik. Kita ulangi dari penjelasan Syekh Sa'di. Jadi kita sampai di sini tadi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan ya, di antara sebab kebaikan yang dilipat gandakan adalah ya, akidah yang lurus dan iman yang kuat terhadap Allah dan sifat-sifatnya.
Sebentar ya. Ini ada sedikit kendala. Ini jadi siaran apa? Siaran kita coba pakai Clubhouse dengan teman-teman di Indonesia. Tapi ternyata ini dia harus memilih salah satu. Cek. Mas Dodi, suara saya kedengaran nggak? Terdengar Ustaz, jelas. Mas Dodi, Ya, Ustaz. baik. Qadarullah untuk tadi Clubhouse-nya tidak bisa ya. Mohon Allah. Karena suatu kendala tidak bisa digabungkan dengan Zoom. Padahal kemarin sudah kita coba dan berhasil. Baik. Untuk teman-teman Indonesia nanti insya Allah bisa diberikan jadwal khusus insya Allah. Baik, ikhwan sekalian, untuk yang Zoom, teman-teman Zoom, kita lanjutkan. Ini penjelasan dari Syekh Sa'di ya, bahwa sebab dilipat gandakannya pahala ya, kebaikan dan pahala adalah akidah yang lurus dan iman yang kuat ya, terhadap Allah dan sifat-sifatnya. Karena amalan yang akan diterima oleh Allah adalah yang paling ikhlas ya, dan paling sesuai dengan tuntunan. Ya, semakin baik keimanan, semakin kuat ikhlas ya, maka tentu itu lebih baik lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang ikhlas ya, mentauhidkan Allah, demikian pula beramal sesuai dengan tuntunan, maka itulah yang akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 ya, menjadi 100, menjadi 700 atau bahkan lebih dari itu. Ya, makanya ketika seorang dia melakukan kesyirikan pada Allah ya, dalam amalannya tidak ada tauhid, atau dia mentauhidkan Allah tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan, ya, maka tidak ada pahala baginya, bahkan dia berdosa ya, maka dia berdosa ya, imam melakukan kesyirikan atau melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW ya. Dan Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan, maka amalannya tertolak ya, maka amalannya tertolak. Maka makanya sungguh merugi kalau seorang itu belajar agama ya, tapi dia tidak paham tauhid, tidak paham akidah yang lurus ya. Di satu sisi juga ya, dia harus belajar syariat, bagaimana ibadah yang benar ya, sesuai tuntunan supaya ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keenam, di antara buah tauhid adalah dijaga dari keburukan dan kekejian ya. Dijaga dari keburukan dan kekejian. Dalam sebuah hadits qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku ya,
senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Ya, jadi senantiasa hamba Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri pada Allah dengan amalan sunnah, maka ini bisa mendatangkan kecintaan dari Allah. Ini juga termasuk dari poin yang keempat tadi ya, yang mana hal tersebut bisa mendatangkan kecintaan dari Allah. Dan tidak berhenti di situ saja. Lalu apa buah cinta Allah terhadap hamba itu? Bila mencintainya, ya, aku akan meluruskan pendengarannya yang dia mendengarkan dengannya, ya, kaki yang ia berjalan dengannya, tangan yang ia memegang dengannya, dan pandangan yang ia memandang dengannya. Nah, jadi dia akan mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Ya, dari hal-hal yang buruk. Makanya kalau orang dia senantiasa mengesahkan Allah, yang menjaga agamanya, yang menjaga dirinya dengan amal soleh, kemudian dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya, maka dia akan segera bertaubat. Dia akan segera bertobat, dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 201 ya. Innal ladzina taqaw, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka dibayangi pikiran jahat, ya, apabila mereka berbuat dosa, ya, atau dibayangi pikiran jahat dari syaitan, mereka segera ingat pada Allah, maka seketika itu mereka melihat bahwasanya itu adalah kesalahan, ya, bahwasanya itu adalah yaitu dosa, perbuatan dosa. Ya. Nah, ini orang yang dia menjaga dirinya, ya, menjaga ketakwaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Ya. Maka ini adalah penjagaan yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita kan menginginkan diri kita ketika bermaksiat, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala yaitu langsung segera mengingatkan kita, ya, sehingga kita kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menjaga dirinya, ya, tidak menjaga tauhidnya, ya, maka ketika berbuat kesalahan dia akan terus dan terus, ya, akan terus dia nikmati, akan terus dia kerjakan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau seandainya dia kembali, maka itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu adalah kebaikan. Baik. Kemudian yang ketujuh, ya, buah tauhid yang ketujuh adalah keselamatan dari siksa pada hari kiamat. Ya. Seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari siksa pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, ya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini yang selamat adalah yang menghadap Allah, datang pada Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih itu apa? Ya, ahli tafsir mengatakan, yakni selamat, ya, hati yang selamat, hati yang bersih dari kotoran dan kesyirikan. Jadi yang membawa qalbin salim, yang dengan hati yang bersih, yang pertama dan utama adalah yang hatinya selamat dari kesyirikan. Apabila ingin dia dimasukkan ke dalam surga, ya, dijauhkan dari neraka, maka hendaknya dia bersihkan hatinya dari kesyirikan. Karena ini adalah noda-noda kotoran, ya, yang paling buruk yang dapat membawa, ya, orang yang memiliki hati tersebut, ya, yang ternodai dengan kesyirikan itu, ya, menuju neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya ya, di antara usaha terbesar kita dalam kehidupan dunia ini adalah berusaha untuk membersihkan hati kita dari kesyirikan. Ya, hati kita dari kesyirikan, ya, demikian pula hati kita dari bid'ah, ya, keyakinan-keyakinan yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam.
ya, kemudian dari syubhat, ya, kerancuan-kerancuan di dalam agama, hal-hal yang tidak benar, ya, yang orang mengatakan ini apa namanya termasuk agama dan sebagainya, ya, jadi kita jauhkan diri kita dari hal tersebut, ya. Kemudian juga ya, kita berusaha membersihkan diri kita juga, ya, hati kita dari apa? Dari syahwat, ya. Kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa syahwat, ya. Nah, ini usaha yang hendaknya kita terus menggapainya, karena apabila seorang hatinya benar-benar bersih, ya, maka tentu saja derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mungkin di hatinya masih ada kotoran-kotoran, ya. Tapi syarat utamanya adalah harus bersih dari kesyirikan, ya. Tidak bisa tidak, ya. Kalau ada kesyirikan maka tempatnya adalah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Ini tidak bisa ditawar. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, beliau menjelaskan bahwa di antara keutamaan kalimat tauhid, ia merupakan keamanan, ya, dari alam kubur yang sepi dan hari kiamat yang dahsyat, ya. Jadi keamanan dari kesepian di alam kubur, ya, dia akan merasa nyaman di kubur karena dia mentauhidkan Allah, dan dari kedahsyatan kengerian hari kiamat dia pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jelas merupakan keutamaan yang besar, ya. Makanya ya, tauhid hendaknya dijaga. Ya, maka itu di antara ulama dahulu bahkan ada yang berdoa, Allahumma amitna ya, ala tauhid, ya Allah matikanlah kami ya di atas tauhid. Ya, makanya di antara doa kita mohon pada Allah agar diwafatkan di atas Islam, di atas sunnah, ya, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah maksudnya mengikuti petunjuk Rasul, dan di atas tauhid, ya. Kita mohon pada Allah agar wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah. Itu adalah kematian yang mulia, ya, kematian yang mulia. Poin ke-8. Buah tauhid ini di akhirat, ya, sebagaimana sebelumnya juga di akhirat, masuk surga tanpa hisab dan azab, ya. Jadi ini bisa membawa seorang masuk ke dalam surga, ya, tanpa ada perhitungan amal dan tanpa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yadkhulul jannah min ummati 70,000 bighairi hisab wala azab. Akan masuk surga dari umatku sebanyak 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Kemudian mereka adalah humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Mereka adalah orang yang tidak minta ruqyah, hindari meminta ruqyah. Kalau ada orang kita mungkin punya keluhan orang mau meruqyah, dipersilahkan, tidak mengapa. Ya, tidak tatayyur, tidak yaitu tidak pesimis atau menganggap sial terhadap benda-benda, ya, atau makhluk-makhluk tertentu, ya. Entah itu waktu, zaman, ya, dianggap sial, waktu, hari, bulan, ya, atau mungkin keadaan-keadaan atau kejadian tertentu dianggap kesialan, sebab kesialan, ya, sementara tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan, ya, atiyaratu syirkun, ya, atiyaratu syirkun, ya, tatayyur, menganggap sial sesuatu, ini adalah termasuk bentuk kesyirikan, ya, maka ini hati-hati, karena ini banyak ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan termasuk orang-orang kufar pun ada yang memiliki keyakinan seperti ini, ya. Dan termasuk beberapa keyakinan yang ada di Indonesia pun, ya, mereka pun memiliki keyakinan tatayyur ini, ya, angka 13 sial, ya. Kemudian kalau melihat ini sebab sialan, mendengar menabrak kucing penyebab kesialan, ya. Kemudian mendengar mungkin burung gagak, atau sebagian mengatakan burung dares, ya, manuk dares, ya, pada malam hari lewat itu tanda ada orang mati dan sebagainya. Nah, ini tidak benar, ya. Kemudian tidak minta kai, ya, tidak minta kai. Kai adalah pengobatan dengan yaitu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan kepada tempat yang sakit. Ini termasuk manjur, ya. Namun di dalam Islam ini dibenci, ya. Hendaknya tidak dilakukan kecuali ketika tidak ada obat kecuali itu saja, ya. Dan hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya inti dari semua itu, ya, tidak minta ruqyah, tidak tatayyur, tidak minta kai, ini agar mereka itu semuanya benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya bersandar pada Allah, menggantungkan semuanya, ya, kesembuhan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang yang
kuat tawakalnya, ini menunjukkan tauhidnya yang kuat. Ya, sehingga orang seperti ini termasuk dari ya ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Dan ini yang kita pun berusaha untuk menggapainya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, para hadirin, keluarga kita, kedua orang tua kita, kerabat kita, ya, untuk masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Nah, ini ya sebab atau buah faidah ataupun buah dari tauhid, ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Siapa yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Ya, dia masuk surga. Makanya, ya, entah berapa kali saya sampaikan, hendaknya kita berusaha, ya, saat meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah sesuatu yang penting, ya. Hanya bergantung pada Allah, tawakal pada Allah, memohon pada Allah, berdoa pada Allah. Segala ibadah hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Dan jangan lupa sesuai dengan tuntunan, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin selanjutnya para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah tauhid adalah diterima dan dicintai penduduk bumi. Ya, jadi di antara sebab untuk mendapatkan kecintaan, ya, demikian pula diterima, ya, keridhaan dari penduduk bumi adalah dengan mengesahkan Allah. Ya, kita mengharap keridhaan dari Allah, mudah bagi Allah untuk menjadikan penduduk di atas muka bumi ini ridha padanya. Ya, kita mengharap kecintaan dan ridha Allah, maka mudah bagi Allah untuk menjadikan penduduk bumi ini cinta padanya. Ya, hanya saja ingat tadi sudah kita sampaikan, ya, meskipun ya bukan berarti semua akan ridha, semua akan cinta. Tetap orang yang di atas kebenaran, ya, orang yang mengesahkan Allah itu ada orang-orang yang yang dijadikan musuh, ya, yang akan menjadi musuh baginya. Jadi sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahman wudda." Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati manusia, ya. Ini ada kata-kata beriman dan beramal saleh, ya. Nah, orang yang beriman, ya, dengan keimanan yang sesungguhnya tentu saja dia mengesahkan Allah, ya, karena mengesahkan atau mentauhidkan Allah, karena tauhid kepada Allah adalah hak yang begitu besar, ya. Haqullahi atau hakul ibad ala Allah, haqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh manusia, oleh hamba-hambanya adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Itulah orang yang beriman. Ya, dia mengesahkan Allah. Wa 'amilus shalihat berarti mengerjakan amal saleh. Ya, amal saleh yang diterima adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau benar-benar beriman dan beramal saleh, ya, maka Allah akan jadikan, ya, menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati manusia, ya. Secara fitrah manusia itu cinta tauhid, ya, suka kebaikan. Di dalam hadis qudsi disebutkan, sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia akan menyeru malaikat Jibril, ya, sesungguhnya aku mencintai fulan. Lalu penduduk langit mencintainya, kemudian ia pun diterima oleh penduduk bumi. Nah, ini di dalam hadis qudsi, ya, penjelasan bahwa ketika Allah mencintai hamba, maka Allah akan menyampaikan kepada Jibril, ya, dan meminta pada malaikat untuk mencintainya, yang kemudian Allah jadikan penduduk bumi itu pun kemudian menerima hamba tersebut, ya. Hadis sahih riwayat Bukhari, ya. Makanya kalau kita ingin menggapai kecintaan yang abadi, ya, kalau kita ingin menggapai keridhaan yang abadi dari sesama manusia, ya, maka kita gapai keridhaan Allah, ya, kita menggapai kecintaan Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kecintaan yang kekal abadi sampai hari kiamat, ya, sampai masuk ke dalam surga. Poin ke-10. Di antara buah tauhid adalah pahala terus mengalir saat ada uzur. Pahala terus mengalir saat ada uzur.
kita ketahui bahwa secara asal ketika seorang dia mengamalkan suatu amalan, ya, kemudian terputus amalannya, ya, maka sudah dia tidak akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Hanya saja bagi orang-orang yang memiliki niat yang baik, ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka niat mereka adalah niat yang baik, insya Allah. Ya. Kemudian membiasakan amal soleh, kemudian dia terhalangi karena suatu takdir Allah, sekiranya tidak ada hal tersebut, pasti dia sudah melakukannya. Dengan kata lain ada udzur syar'i, ya, maka pahala akan terus mengalir kepadanya. Ya, maka Nabi SAW menjelaskan, ya, sungguh di Madinah ada kaum, ya, ada sekumpulan orang, ya, tidaklah kalian mengadakan perjalanan, kalian mengeluarkan infak, atau kalian melewati lembah-lembah, ya, mungkin kalian pergi berjihad, ya, kalian ada yang berinfak karena kelebihan harta kalian, pergi berjihad karena kalian memiliki bekal untuk pergi berjihad. Ya. Namun, ya, sementara mereka di Madinah, ya, ya, tapi kata Rasulullah SAW kemudian apa? Ya, melainkan mereka senantiasa bersama kalian meskipun raga mereka berada di Madinah. Mereka di Madinah, kalian keluar, ya, namun ya, hanya saja mereka terhalangi oleh udzur. Ya, mereka ini seakan-akan bersama kalian, hanya saja mereka terhalangi oleh udzur. Ya, maksudnya bahwa mereka yang mendapatkan pahala seperti kalian. Ya, karena apa? Karena udzurnya. Nah, hal tersebut tentu saja karena niat yang kuat, tekad yang kuat di dalam dirinya untuk mengerjakan kebaikan. Namun karena ada udzur, ya, mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Dengan kata lain terhalangi. Ya. Maka dengan kata lain terhalangi. Maka ini pentingnya ya untuk meniatkan niat yang baik. Dan tauhid, ikhlas ini adalah termasuk dari niat yang baik. Ya. Niat yang baik dalam mengerjakan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita berusaha untuk meniatkan kebaikan. Kalau bisa kita niatkan kebaikan yang banyak dalam satu amalan, maka semoga dia mendapatkan pahala yang melimpah. Ya. Dalam menuntut ilmu, dia niatkan untuk mengangkat kejahilan, dia niatkan untuk menambah iman, ya, dia meniatkan untuk mengamalkan ilmunya, dia niatkan untuk membela syariat, ya, dia niatkan untuk didakwahkan atau disampaikan pada keluarga dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak niat dalam menuntut ilmu. Ya. Dan banyak juga niat dalam melakukan amalan-amalan tertentu. Tinggal dicari ini niat-niat yang baik dalam hal ini itu apa. Ya. Dan dalam beberapa kajian, ya, sekali atau dua kali terkadang saya sampaikan juga masalah ini. Ya, ini pentingnya niat. Ya, seperti contohnya juga seorang pulang ke Indonesia, ya, seperti seorang ketika pulang ke Indonesia, dia niatkan untuk apa? Untuk silaturahim kepada keluarga, kalau orang tua masih ada, untuk berbakti pada kedua orang tua, ya. Kemudian kalau keluarga di Indonesia untuk memenuhi hak keluarga, ya, untuk keluarga anak-anak memiliki hak juga, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak niat yang bisa dia gapai. Cek bagaimana suaranya sekarang, apakah masih kecil? Jelas? Para jemaah? Jelas Ustaz, jelas. Baik. Kemudian di hadis yang lain disampaikan, ya, sesungguhnya apabila seorang hamba sakit atau safar, niscaya Allah akan menuliskan baginya pahala amalan yang biasa ia kerjakan saat dalam keadaan sehat dan mukim. Ya, terkadang orang sakit, terkadang dia safar, dan saat sakit dan saat safar dia tidak bisa mengerjakan amalan ketika saat dia mukim dan saat dia sehat. Ya. Nah, ini kalau dia terbiasa melakukan amalan, ya, dan dia mengerjakan dengan ikhlas, ya, tauhid pada Allah sesuai dengan tuntunan, maka ketika dia ada uzur, ya, maka ini merupakan maka ini sebab dia pahalanya akan terus mengalir meskipun dia uzur. Ya, ini pun sudah beberapa kali kita sampaikan, ya. Baik. Buah yang ke-11, jalan keluar saat kesulitan, ya. Jalan keluar saat menghadapi kesulitan. Demikian pula di antara buahnya adalah doa mustajab. Ya, di antara buah tauhid adalah doa mustajab. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak ada yang dapat menandingi tauhid dalam menolak berbagai kesulitan.
Jadi ketika seorang ingin menolak, menghilangkan, mengangkat, ya, menghindarkan diri dari kesulitan, ya, atau seorang sudah Allah takdirkan dalam kesulitan, maka tidak ada yang dapat menolak kesulitan tersebut, ya, seperti menolaknya dengan tauhid. Ini menunjukkan keutamaan dari tauhid. Nah, ini kemudian kita lihat penjelasan beliau selanjutnya, ya. Oleh karena itu, doa saat ada kesulitan berisi tauhid, ya. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa, ya, kepada Allah di saat sulit, ya, maka berisi tauhid. Demikian pula dan doa Nabi Yunus di mana tidaklah seorang tertimpa kesulitan berdoa dengannya melainkan Allah akan berikan kemudahan, juga berisi tauhid, ya. Doa Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini la ilaha illa anta, tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, ya, kecuali hanya Engkau semata. Nah, ini adalah tauhid, ya. Jadi doa Nabi Yunus Zunnun adalah berisi tauhid. Maka yang menjerumuskan ke dalam kesulitan besar adalah kesyirikan. Jadi seorang ketika terjerumus dalam masalah, yang paling besar itu ketika dia terjerumus dalam masalah kesyirikan, ya. Sedangkan yang dapat menyelamatkannya hanyalah tauhid, ya. Jadi dengan izin Allah, dengan mentauhidkan Allah, itu adalah sebab seorang diselamatkan oleh Allah, ya. Karena dia ingat kepada Allah di saat genting, ya. Di saat lapang. Di saat lapang dia ingat Allah, senantiasa ingat Allah di saat luang. Makanya ketika di saat genting, di saat ada kesulitan, Allah mengingatnya. Allah akan memberikan pertolongan padanya, ya. Makanya sekali lagi kita baca, maka yang menjerumuskan dalam kesulitan besar adalah kesyirikan. Sedangkan yang dapat menyelamatkan hanyalah tauhid, ya. Di mana tauhid ini sebagai solusi makhluk saat ketakutan, ya. Orang takut yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang takut yang disebut Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani atau Asyadili ataupun siapa lagi? Ar-Rafi'i ataupun siapa lagi, ya. Kalau di Mesir siapa biasanya? Ya. Ada orang-orang tertentu, lupa saya, ya. Pokoknya macam-macam orang menyebut makhluk, ya. Entah dia yakin bahwasanya itu adalah orang yang saleh, bisa jadi itu adalah orang yang saleh, tapi tidak ridha ketika dia disebut, ya. Atau mungkin bahkan ketika seorang dalam kesulitan yang disebut adalah Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tolonglah saya. Nah, ini adalah jelas kesyirikan, ya. Maka tidak bisa menyelamatkan ini. Ya, Rasul itu sudah meninggal dunia, ya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa memberikan pertolongan. Makanya kesulitan atau ketika seorang terjerumus dalam kesulitan, yang bisa menyelamatkan dirinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai solusi makhluk saat ketakutan. Dia takut, yang dipanggil adalah Allah, ya. Tempat berlindung mereka, kita berlindung hanya pada Allah Subhanahu wa taala, perisai dan penolong mereka, ya. Demikian pula sebagai perisai dan yang dapat menolong kita adalah tauhid. Itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kita panggil, hanya Allah yang kita seru, hanya Allah yang kita minta, ya. Siapa yang terjerumus dalam masalah yang besar, masalah kesyirikan, ya, kemudian dia mendapatkan kesulitan, dia malah meminta kepada selain Allah, sungguh itu adalah musibah yang sesungguhnya, ya, musibah yang begitu besar, ya. Ini lebih besar daripada orang bangkrut, ya, dalam bisnisnya. Orang bangkrut dalam bisnisnya kalau masih mengingat Allah, maka itu adalah nikmat, ya. Itu adalah nikmat. Yang mengerikan adalah orang bangkrut usahanya, tapi memintanya kepada selain Allah, ya Husain, contohnya, atau yang lainnya, nama-nama yang lainnya. Maka ini adalah keburukan, ya. Na'udzubillah, ini adalah jelas merupakan kesyirikan. Ya, ini jelas merupakan kesyirikan. Dan kalau kita perhatikan para jamaah azan ya Allah wa iyyakum, bahkan orang-orang kufar Quraisy dahulu, ya, mereka ketika mereka dalam permasalahan yang genting, yaitu ketika mereka diombang-ambing di tengah lautan, di atas bahtera mereka, yang mereka seru itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka berada di atas bahtera, ya, yang mana ombak-ombak itu besar mengombang-ambing mereka, da'awullah, mereka berdoa hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin,
dengan mengikhlaskan agama ini hanya pada Allah. Ya, mereka mentauhidkan Allah saat itu. Ya, hanya saja falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Hanya saja tatkala Allah selamatkan mereka sampai ke negeri seberang, sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka kembali melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama menyebut bahwa kelebihan umat ataupun kufar Quraisy dahulu dibanding kaum muslimin sekarang atau sebagian kaum muslimin sekarang, orang-orang kufar Quraisy dahulu ketika dalam keadaan genting, mereka itu berdoa hanya pada Allah. Ya, jadi dengan kata lain, kesyirikan mereka itu dikerjakan saat lapang. Saat genting mereka hanya memohon pada Allah. Tuhan-Tuhan yang lainnya mereka lupakan. Ya. Namun berbeda dengan sebagian dari kaum muslimin sekarang, baik dalam keadaan genting atau dalam keadaan lapang, sama saja mereka melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kan buruk. Nah, tapi uniknya, luar biasanya, Allah ketika mereka berdoa pada Allah dalam keadaan genting, Allah selamatkan mereka sampai negeri seberang. Ya, hanya saja kemudian mereka lupa, ya, pada Allah, langsung berbuat kesyirikan lagi. Makanya ulama mengatakan, ya, bahwa orang yang ikhlas, ya, dalam doanya, ya, orang yang ikhlas, yang tulus dalam doanya, dia mentauhidkan Allah dalam doa itu, ya, meskipun orang itu dalam keadaan tidak beriman pada Allah, Allah akan tolong, Allah akan ijabahi, ya, Allah akan ijabahi karena ketulusan, ya, doanya. Dan saat itu dia mengesahkan Allah, meskipun setelah itu kemudian kembali kepada kesyirikan. Nah, ini maksudnya ketika mereka saja orang-orang yang kufar diberikan pertolongan oleh Allah, lalu bagaimana dengan kaum muslimin, ya? Hanya saja yang sangat disayangkan, kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan genting atau dalam keadaan mudah atau susah, malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ini buah yang ke-11. Buah yang ke-12, kemerdekaan sempurna dan kemuliaan, ya, kemerdekaan sempurna, kemuliaan dan keselamatan dari kehinaan. Nah, ini barang siapa yang ingin merdeka dengan kemerdekaannya sesungguhnya, ya, maka perhatikanlah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya seorang mukmin yang mukhlis, itu yang ikhlas, mukhlis artinya ikhlas, dan muwahhid, itu yang mengesahkan Allah, yang mewujudkan penghambaan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dapat mewujudkan penghambaan pada Allah dengan sempurna adalah orang yang ikhlas, orang yang muwahhid. Karena orang kalau tidak ikhlas berarti kan dia beribadahnya pada selain Allah, ya. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia melakukan kesyirikan, ya. Sehingga dia tidak sempurna penghambaannya pada Allah, ya. Segala ibadah hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini namanya tauhid, ini namanya ikhlas. Inilah kemerdekaan, kemuliaan, dan keselamatan dari kehinaan. Ya, jadi kalau orang ingin mulia dan selamat dari kehinaan, mohon pada Allah, segala hal sampaikan pada Allah, ya, maka itu adalah kemuliaan yang sejati, ya. Makanya orang yang ketika melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan orang yang mulia, ya. Orang yang melakukan kesyirikan itu hina, ya. Karena dia melakukan kesyirikan, beribadah kok kepada selain Allah, beribadah kepada makhluk. Sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah kok disembah, diminta dan sebagainya, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ubudiyah pada Allah ubudiyah pada Allah itu mengesahkan, menghambakan diri hanya pada Allah semata, merupakan kemerdekaan yang sempurna. Nah, ini siapa yang merdeka, ya, dengan kemerdekaan yang sempurna adalah apa? Dia beribadah hanya pada Allah, ya. Karena ketika dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, Allah akan memberikan segalanya kepada dirinya, ya. Allah akan memberikan segalanya pada dirinya. Ya, jadi tugas kita ini berusaha untuk apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu semata kami memohon pertolongan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu semata kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Semuanya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, Ta'isa abdud dinar, celakalah budak dinar, ya. Orang yang ada di dalam hatinya adalah ngumpulin dinar. Kalau di Saudi ya real, ya, contohnya. Ini dinar bukan mata uang dinar, ya. Dinar emas berarti, ya. Celakalah budak dirham, ya, mata uang perak. Ya. Celakalah ta'isa abdud dirham.
Orang perhatiannya hanya pada dirham, dinar dan dirham, harta. Kemudian ta'isa abdul khamisah, celakalah budak pakaian. Ada orang juga yang fokus mengoleksi pakaian-pakaian yang harganya masya Allah wa tabarakallah. Ya, bisa buat makan satu pakaian, bisa buat makan 1 bulan atau bahkan lebih. Nah ini ada orang-orang yang seperti ini dan itu dikoleksi. Ya. Nah, kemudian hanya beberapa kali dipakai kemudian sudah ditinggalkan. Ya, bahkan ada orang-orang yang untuk satu pesta membeli satu pakaian untuk pesta selanjutnya dengan pakaian yang lain. Ya, ini jelas adalah tujuannya untuk pamer. Ya, dia tidak mau mengenakan pakaian yang lama di pesta yang lainnya lagi. Ya, ada pesta yang ketiga dia beli lagi, pesta yang keempat beli lagi. Harganya bisa jadi 1.000 real atau 1.500 atau 2.000 atau bahkan lebih dari itu. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, semuanya kalau di total bisa masya Allah, ya, nilai yang fantastik. Ya. Nah ini ada orang-orang seperti ini, ya, diperbudak oleh pakaian, ya, diperbudak oleh dunia. Kata Rasulullah SAW, ta'isa, celaka. Ya. Dan kalau sudah seperti itu tidak mudah untuk dicabut dari dalam hatinya, ya, karena sudah masuk dunia di dalam hatinya. Kalau sudah seperti itu namanya diperbudak, dia belum merdeka. Adapun yang merdeka adalah ketika orang hanya beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah, dia merdeka. Ya. Dia merdeka. Adapun orang yang beribadah pada selain Allah, itu bukan merdeka. Ya. Itu bukan orang yang merdeka. Baik, saya kira sampai di sini dulu saja lah. Ya. Dari poin berapa tadi? 4 sampai 13. Ya. Insya Allah poin 4 sampai 12 ya. Poin 13 insya Allah kita sampaikan pekan ketiga insya Allah. Ya. Jadi masih ada beberapa yang lainnya, ya, antara 3 atau sampai 4 pertemuan insya Allah. Ya. Dan semuanya adalah buah-buah yang bagus, yang dari sini hendaknya kita perhatian dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beragama tanpa mengenal tauhid ya terasa hambar, ya, karena hakikat dari agama ini adalah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baiklah para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Kalau ada yang ingin bertanya, ya, dipersilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu jika mempunyai pertanyaan akan sampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chatbox. Bagi yang ingin bertanya secara privat bisa disampaikan ke Saifuddin Abu Rumaiso. Baik, ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana bila mengingat mati menjadikan kita pesimis? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Bila mengingat mati maka menjadikan kita apa? Pesimis. Ya. Begitu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Di antara hal yang bermanfaat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ya, mengingat kematian. Mengingat kematian banyak faedahnya. Ya, di antaranya dapat semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan akhiru dzikra hadimil ladzat, ya. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan. Ya, apakah penghancur kenikmatan? Al-maut, yaitu kematian. Ya, kalau sudah mati sudah tidak bisa merasakan kenikmatan di dunia lagi. Ya. Yang ada di akhirat immal azab
wa imma an-na'im. Bisa jadi azab, bisa jadi kenikmatan yang hakiki sesuai dengan amalannya saat di dunia. Dunia sebagai darul amal dan akhirat sebagai darul jaza. Dunia sebagai tempat atau negeri beramal, adapun akhirat sebagai negeri untuk mendapatkan balasan dan balasan. Nah, lalu bagaimana ketika seorang mengingat kematian kok malah pesimis? Ya, nah, ini bagaimana? Ini tidak sepatutnya. Justru itu bisa jadi karena apa? Karena mungkin bisa jadi ya, wallahu a'lam. Saya tidak tahu masing-masing, mungkin memiliki sebab-sebab tertentu. Namun bisa jadi karena kemaksiatan yang dia lakukan, ya, atau kurangnya ilmu bisa jadi, ya, atau terlalu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kurang dalam melaksanakan atau mengerjakan ketaatan ibadah atau hal-hal yang wajib, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan sepertinya yang tampak adalah karena kurangnya ilmu, ya, yang kemudian kurang aksi atau kurang mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kalau orang dia tahu ilmu, ya, maka dengan mengingat kematian, biiznillah dia akan semakin menjadikan dirinya, ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, dia akan takut pada Allah, ya, akan semakin pendek angan-angannya, ya, tidak banyak berencana, ya, dia akan pendek angan-angannya karena dia tahu begitu dekat kematian itu terhadap dirinya, sehingga dia apa? Dia akan rajin beramal, ya, dia berusaha untuk menutup dirinya di atas kebaikan. Nah, ini juga perlu disampaikan, kita di tengah pandemi ini, meskipun alhamdulillah semakin kesini semakin kondusif, ya, maka kita kesempatan untuk memperbanyak mengingat kematian. Kita berusaha untuk mendapatkan umur yang kedua, usia yang kedua. Ya, setelah kita meninggal dunia, pahala tetap mengalir. Ya, itu usia kedua kita. Ya, di antaranya apa ya, dengan tauhid ini, ya, berusaha untuk meninggal dunia di atas tauhid. Apapun yang pernah dilakukan oleh hamba sebanyak apapun dari kemaksiatan, ketika dia taubat nasuha, maka mantaba, siapa yang tobat pada Allah, ya, mantaba ilallah kaman la dzamba lahu, ya. Seperti orang yang tidak punya dosa, ya, seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, sehingga ketika dia takut kematian, jangan menjadikan dirinya pesimis, ya, itu tidak boleh. Jadikan sebagai pemacu, ya, ambil sisi positifnya, menjadikan pemacu, jadi motivasi bagi dirinya untuk apa? Berbuat kebaikan, ya. Makanya terus menuntut ilmu, ya, kemudian apa? Menjaga perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan, ada maksiat kita bertobat pada Allah, istighfar pada Allah, ya, kemudian terus mengingat kematian. Ya, pandemi belum berakhir. Jadi antara kita ada yang pernah, bukan berarti tidak selama ini tidak akan pernah saya ulangi, pandemi belum berakhir, dan di antara kita ada yang pernah positif, ya. Bukan berarti ketika sudah positif tidak ada kemungkinan untuk terkena lagi, bisa jadi. Ya, kemudian bisa jadi dia kena, ya, kedua kali dan meninggal dunia, kan bisa jadi. Seandainya dia tidak meninggal dunia dengan corona, maka akan meninggal dunia karena sebab-sebab yang lainnya. Ya, sehingga ya tugas kita hanya mempersiapkan dan mempersiapkan. Tidak boleh pesimis. Ya, dan seperti ini juga seorang terkadang malu. Nah, ini malu ini ada bisa menuju ke negatif, bisa menuju ke positif. Ya. Kalau kita orang yang benar-benar baik insya Allah, ya, dan tahu teori, ketika kita malu, ya, maka jadikanlah malu tersebut sebagai apa ya, sebagai sebab, ya, sebagai alasan untuk maju, untuk berubah, ya. Contohnya orang-orang hafalannya, baca Al-Qur'annya sudah bagus, saya masih jelek nih, malu, saya mau ikut. Ini jangan kemudian tidak ikut kajian, ya, tidak mau ngaji, tidak mau belajar ngaji, jangan. Justru jadikan malu karena belum bagus belajar Al-Qur'annya, ya, dengan terus belajar supaya lebih baik lagi bacaan Al-Qur'annya, ya. Malu orang-orang itu sudah masya Allah, sudah belajar agama lama, sudah ikut majelis ilmu lama, ya, saya malu mau ikut, ya. Jangan malu, ya. Jadikan malu tersebut, ya, sebagai apa? Sebab agar diri kita berubah, ya. Orang-orang yang sudah lama belajar, ya, tidak ada jaminan ketika kita baru mulai kemudian mereka jauh, sementara kita baru kemarin belajar kemudian akan kalah terus. Tidak. Realitanya seperti para sahabat dahulu, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baru belajar atau baru bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun,
Ya, jadi beliau hanya 4 tahun bertemu Rasulullah SAW, tapi adalah sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, ada 7 sahabat. Ya, beliau ini paling pendek umur yang bersama Rasulullah SAW. Ya, beliau mengalahkan Aisyah, mengalahkan Ibnu Umar, mengalahkan Abdullah bin Umar, mengalahkan Abu Sa'id Al-Khudri, mengalahkan Jabir bin Abdullah, mengalahkan Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik ini adalah sahabat yang ketika Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah, ya dia terus jadi pembantu Rasulullah sebagai khadim Rasul, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sampai Rasul meninggal dunia. Nah, Abu Hurairah hanya 4 tahun saja, tapi hadisnya paling banyak. Ya. Makanya kita pun berusaha seperti itu, meskipun masih mungkin baru belajar agama ataupun masih kurang bagus, jangan jadikan kekurangan tersebut sehingga malu akhirnya tidak mau belajar sama sekali. Ya, justru jadikan hal tersebut sebagai pemacu, pelecut diri kita ya untuk rajin belajar dan rajin belajar lagi. Ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Nah. Taib, ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz. Apakah orang yang tauhidnya kuat, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah, rajin beribadah yang sesuai dengan sunnah, akan terhindar dari jin dan ditakuti walaupun masuk ke tempat-tempat angker Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apaan wa jazakumullahu khair, ya. Orang yang tauhidnya kuat, yang masya Allah tabarakallah, kemudian apakah dia bisa terhindar dari gangguan jin dan sebagainya? Ya, untuk masalah sesuatu yang di luar kuasa kita, ya, gangguan jin, musibah, kesulitan, sorot rezeki, ya, dan lain sebagainya dari masalah-masalah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya yang mendatangkan pada kita, ya, yang menimpa kita atau tidak itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari keimanan yang kuat pada Allah, ya, kita beriman pada takdir. Ya, wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah ya bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu dan apa yang menimpamu pasti tidak akan luput darimu. Ya, makanya termasuk ketika orang ada gangguan jin, ya, itu adalah sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak dapat gangguan dari jin, itu adalah sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing memiliki masalah dari kita, masing-masing memiliki masalah, masing-masing memiliki takdir yang berbeda, masing-masing memiliki ujian yang bisa jadi dengan ada yang diuji dengan jin, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan tahta, ada yang diuji dengan wanita, dan ada yang diuji dengan kefakiran, kekayaan, atau yang lain sebagainya. Nah, jadi itu semuanya Allah yang menentukan. Hanya saja yang kemudian yang kita bahas masalah sikap. Nah, kalau seorang yang tauhidnya kuat, ya, maka dia akan muwafaq dalam sikapnya, akan Allah beri taufik dalam sikapnya. Jadi contohnya ketika mungkin jadi jin ini bisa mengganggu siapa saja, ya. Jin bisa mengganggu siapa saja. Termasuk seperti sihir, hatta Rasulullah SAW pun pernah terkena sihir, ya. Hanya saja pengaruhnya ringan sihir beliau. Beliau disihir oleh seorang Yahudi yang bernama siapa? Labid Ibnul A'sam, ya. Labid Ibnul A'sam. Nah, hanya saja pengaruhnya tidak seperti orang-orang yang lainnya. Ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu bahwasanya beliau adalah orang yang ya begitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jadi gini, bekalnya nanti pada sikap. Ya, sekali lagi pada sikap. Kalau orang terkena hal seperti itu, ya, kalau dia paham prinsip tauhid, ya, keimanan pada Allah, maka dia insya Allah bersikap dengan benar, insya Allah. Ya. Semoga dia mendapatkan taufik atau besar harapan untuk mendapatkan taufik bersikap dengan benar. Sekedar contoh. Seperti sebagian orang yang ada yang fokus ke bidang ruqyah, ya. Ruqyah. Dia meruqyah orang-orang yang terkena jin. Nah, kemudian kalau ya atau terkadang godaan yang ditujukan oleh jin itu kepada orang yang meruqyah itu berupa pujian. Ya. Kamu hebat, kamu bisa mengalahkan saya.
kamu bisa menyembuhkan orang yang terkena ini, saya menyerah, kamu hebat. Ini kalau orang kurang ilmu, dia akan senang, dia bangga, ya, dipuji-puji oleh syaitan, oleh jin, ya. Padahal itu adalah menjatuhkan dirinya, ya. Hakikatnya itu adalah menjatuhkan dirinya, ya. Karena kalau orang paham masalah tauhid, masalah siapa yang maha menyembuhkan dan sebagainya, ini termasuk masalah tauhid juga, maka dia paham benar bahwasanya itu adalah godaan syaitan, ya, supaya keimanannya goyah, ya. Ya, kalau orang sudah mentauhidkan Allah, dia akan balik bertanya, tidak, yang menyembuh saya tidak hebat, Allah yang hebat, ya. Kamu bisa menyembuhkan, tidak, saya tidak bisa menyembuhkan, Allah yang maha menyembuhkan. Ya, kamu gini-gini, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, makanya di sini di antara hal yang godaan yang terkadang dikeluarkan oleh jin saat diruqyah, kemudian apalagi diajak berbicara, ya, padahal tidak disyariatkan untuk berbicara, untuk ngobrol, kemudian bisa dapat ilmu dari jinnya. Nah, ini hati-hati. Nah, kemudian karena dia lemah tauhidnya, kemudian akhirnya sikapnya bisa salah. Ya, sikapnya bisa salah. Nah, itu bisa menimbulkan ujub dalam dirinya. Ini sekedar contoh saja. Ya. Makanya dalam masalah apapun, orang yang mentauhidkan Allah ini besar harapan dia bisa teguh, ya, di atas agama. Ya. Dia tahu yang mendatangkan musibah itu hanyalah Allah. Dia tahu yang memberikan cobaan hanyalah Allah, dan yang dapat menyikapnya adalah Allah. Bahkan sekiranya dia meninggal dunia dari ujian tersebut, itu adalah kebaikan baginya dan seterusnya. Ya, dia akan memahami hal tersebut. Ya. Sehingga dia hanya bergantung pada Allah, memohon pada Allah, memohon jalan keluar hanya pada Allah dan sebagainya. Nah, ini nikmatnya seorang hidup di atas tauhid. Adapun dia bisa kena gangguan atau tidak, hanya Allah yang maha mengetahui. Ya, hanya Allah yang maha mengetahui. Itu termasuk bagian dari takdir yang kita tidak tahu, ya, dan takdir bisa mengenai siapa saja, ya. Takdir buruk baik bisa menimpa siapa saja dari hambanya, ya. Hanya saja sekali lagi dalam masalah sikap, insya Allah dia diberi taufik oleh Allah untuk bersikap baik sesuai dengan tuntunan. Wallahu a'lam. Pada pertanyaan Mas Fahdi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Apa obat dari penyakit ujub Ustaz dalam beribadah Ustaz? Syukran, barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ya. Jazakumullah khair wa fiikum barakallah. Ujub, ya. Ujub itu artinya merasa bangga, merasa takjub dengan apa yang dilakukan, ya. Dan ini bisa menghapuskan amal juga, ya. Makanya sampai-sampai ada yang mengatakan di antara generasi salaf, ya, bisa jadi satu kemaksiatan itu menjadi penyebab seorang masuk ke dalam surga, dan satu kebaikan menjadi penyebab seorang masuk ke dalam neraka. Ya. Saya ulangi, bisa jadi satu keburukan, satu dosa itu bisa menjadi penyebab masuk orang kepada surga, dan satu kebaikan, satu ibadah bisa membawa orang masuk dalam neraka. Penjelasannya bagaimana? Yaitu orang yang bermaksiat tadi, dia taubat, tahu bahwa itu adalah kesalahan, ya, sehingga dia taubat nasuha pada Allah, merubah, kemudian dia berubah menjadi baik, ya, maka itu adalah sebabnya awalnya maksiat, ya. Kemudian dia menjadi orang yang taat, yang meninggal dunia di atas ketaatan, dan surga baginya. Sebaliknya, orang yang melakukan satu ketaatan, ada yang merasa wah, bangga, tinggi, cukup, ya, pasti diterima oleh Allah dan sebagainya, dia lebih hebat dari orang lain, sehingga orang seperti ini lama-lama dia akan meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini bisa membawa kepada su'ul khotimah, wafat dalam keadaan yang buruk, yang kemudian neraka menantinya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ujub ini adalah termasuk penyakit hati yang begitu buruk, yang kita hendaknya harus berhati-hati darinya. Lalu bagaimana obatnya? Ya, kita ilmui, kita belajar lagi akan bahaya ujub, ya. Kita belajar akan bahaya ujub, bahwa ujub itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun bagi orang yang melakukannya. Kemudian dia mohon pada Allah, ya, agar dihindarkan dari penyakit ujub, ya. Mohon, ya, dengan bahasa Indonesia contohnya, ya Allah, aku berlindung padamu dari ujub, ya, dan dari bahayanya, ya. Atau sebaliknya dia mohon, ya Allah, saya mohon padamu agar diberikan keikhlasan dalam beribadah, ya, agar diterima amal ibadahnya dan sebagainya. Atau mohon dari segala hal yang dapat merusak kesyirikan, ya. Ya Allah, aku berlindung padamu
dari segala hal yang bisa merusak atau mengotori niat baik dalam beribadah dan lain sebagainya. Intinya dengan berdoa. Ya, jadi menuntut ilmu, ya, kemudian berdoa, menuntut ilmu dia pahami apa itu bahaya ujub, kemudian dia menuntut ilmu, kemudian dia berdoa agar terhindar dari hal tersebut, ya, kemudian dia usaha. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan jalan hidayah kami, yang bersungguh-sungguh ya untuk mendapat jalan hidayah kami, lanahdiyannahum subulana, pasti niscaya kami akan memberikan petunjuk pada orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya usaha keras, ya, kadang tidak mudah, terus berusaha, dan hendaknya tidak melihat kepada ibadah yang dilakukan meskipun secara perhitungan mungkin dia banyak, ya. Jadi tidak melihat kepada hal tersebut, ya, karena dia tidak tahu selama-lamanya kapan ibadah yang akan diterima, mana ibadah yang akan diterima, ya, mana ibadah yang pasti diterima oleh Allah, dia tidak akan tahu. Ya, sehingga tugasnya adalah memperbaiki ibadah. Ya, ibadah ikhlas, ya, dia tauhid pada Allah dan belajar sesuai dengan, dan dia beribadah sesuai dengan tuntunan, ya, terus beribadah sesuai dengan tuntunan, dan tidak menganggap, ya, hendaknya tidak cukup puas dengan ibadahnya, bahwa tidak menganggap bahwa ibadah yang dikerjakan sudah cukup, ya, sudah cukup, ya, tidak, tapi terus dia menambah ibadah karena dia tidak tahu dari kebaikan-kebaikan itu mana yang akan membawa dirinya kepada surga. Ya, bisa jadi malah sebaliknya, ketika ujub itu terus ada, ini adalah penyebab untuk masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam, itu diantaranya. Nah, Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas faedah yang antum sampaikan. Karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, silakan antum tutup Ustaz. baik. Baiklah para jamaah sekalian, semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan Jumat ketiga, ya, dari buah tauhid ini. Dan terakhir kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.